Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Datang lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan membuat kue sus. Namun di sini ada yang beda sedikit teman-teman. Kulitnya aku memakai kulit dari kari puff. Nah, di sini bahan-bahannya sudah aku catat di layar ya teman-teman. Nah, di dalam wadah ini ada tepung terigu. Dan selanjutnya sudah aku tambahkan tadi garam. Dan aku masukkan minyak 80 ml atau 80 gram. Nah, ini kita aduk-aduk dulu pakai tangan sampai bergerindil-gerindil seperti yang digambar. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku akan tambahkan air dan ini adalah air es ya, teman-teman. Nah, kini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Airnya bertahap ya, kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya di sini aku menggunakan tangan dan airnya sudah aku masukkan semua. Lalu kita adon sampai sedikit kalis. Dan kira-kira seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini dan kita simpan ke dalam wadah. Lalu kita tutup dengan kain agar tidak kering. Dan selanjutnya di sini ada adonan B dan aku tambahkan 130 gram tepung terigu protein sedang. Dan kita tambahkan juga margarin 80 gram. Nah, kita aduk seperti ini lalu kita bulat-bulatkan lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita simpan lagi ke dalam wadah biar tidak kering. Lalu kita tutup dengan kain lagi, kita tutup selama 10 menit, kita diamkan. Nah, setelah 10 menit seperti ini kita buka. Adonan A tadi kita bulat-bulatkan. Lalu kita potong 4 bagian. Nah, seperti ini teman-teman, kita bagi 4. Lalu kita ambil satu, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Dan kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke bahan yang B tadi, kita bagi 4 juga. Lalu kita bulat-bulatkan juga seperti yang bahan A. Nah, seperti ini teman-teman, dan kita lanjutkan sampai selesai. Dan kita tutup selama 10 menit lagi ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit kemudian ini kita buka. Ambil satu bulatan. Lalu kita pipihkan pakai rolling, bisa juga pakai tangan seperti ini. Lalu masukkan ke dalam adonan B, lalu kita tutup pakai adonan A. Kita bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan sampai selesai. Lalu kita tutup lagi selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini kita ambil lagi satu adonan. Lalu kita pipihkan pakai rolling pin. Ini kita lebarkan ya teman-teman. Ini jangan terlalu tipis juga ya. Ini kita rolling sekitar 1 mili begitu. Nah, setelah seperti ini, nah ini ya sudah lumayan lebar. Lalu kita gulung bagian dari bawah. Kita gulung. Dan selanjutnya kita pipihkan lagi. Ini enggak usah terlalu lebar ya, yang penting sudah di rolling. Dan ini bagian yang sudah tipis itu kita gulung lagi. Dan bagian atas kan masih agak tebal, ini kita rolling lagi. Lalu kita lanjutkan gulungannya. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman lakukan sampai selesai ya teman-teman. Jadinya 4 ya. Dan di sini aku akan memakai hanya 2 saja. Nah, selanjutnya di sini kita bagi 4. Dalam satu rollingan itu kita bagi 4. Seperti ini.
Nah, seperti ini bentuknya ya teman-teman, ada layer-layernya. Nah, setelah itu kita ambil satu bagian seperti ini. Lalu kita pipihkan dan teman-teman siapkan wadahnya atau cetakannya ya. Nggak usah terlalu tipis. Selanjutnya aku masukkan ke dalam loyang seperti ini, loyang kecil-kecil. Lalu kita pipih-pipihkan di dalam seperti ini ya teman-teman hasilnya. Usahakan jangan ada yang bocor ya. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Kita cek-cek dulu, jangan sampai ada yang bocor. Kita cek-cek bagian dalam, pipih-pipihkan lagi sedikit. Nah, di sini jadinya ada 8 buah ya teman-teman. Jadi rollingan tadi itu aku pakai cuma 2, jadi sisa 2-nya itu bisa kita kulkas. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat flanya. Di sini ada susu, ada gula, ada kuning telur, ada garam, ada vanila. Nah, siapkan wajan atau panci. Ini kita masukkan dulu susu cairnya. Dan bahan-bahannya sudah aku catat di layar ya, teman-teman. Lalu di sini aku masukkan whipped cream. Ini whipped creamnya bergerindil karena aku memakai yang kering, lalu aku tambahkan air es. Lalu masukkan garam. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan gula di wadah yang lain dan kuning telurnya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Dan selanjutnya susunya itu kita panaskan dan jangan sampai mendidih. Cukup panas 60 derajat Celcius. Dan kita aduk-aduk terus sampai ndak bergerindil. Nah, seperti ini lalu kita angkat karena sudah panas atau hangat. Lalu kita masukkan ke dalam adonan telur tadi sedikit dulu sambil diaduk. Nah, selanjutnya kita masukkan sisa susunya semuanya. Lalu kita aduk sampai gulanya larut ya teman-teman. Dan jangan lupa dimasukkan vanilanya, vanila cream. Nah, setelah gulanya larut seperti ini, kita saring. Nah, setelah itu kita tutup dengan plastik permukaannya agar tidak berbentuk lapisan bagian atas nantinya. Dan kita biarkan agak sedikit dingin ya teman-teman. Nah, setelah itu sudah mulai dingin, ini kita masukkan ke dalam adonan loyang tadi. Jangan terlalu full. Dan jangan lupa ovennya dipanasi terlebih dahulu sebelum adonannya atau si tar susunya masuk ya teman-teman. Nah, ini siap untuk kita panggang di suhu 175 derajat Celcius dan sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing, oke? Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa kan kira-kira? Nah, ini sudah mulai matang teman-teman dan aku diamkan dalam oven sampai dingin. Nah, setelah itu aku keluarin dari oven karena sudah dingin dan ini dia hasilnya. Nah, teman-teman, ini hasilnya sangat bagus, sangat cantik warnanya. Dan di bagian bawahnya itu berlapis-lapis seperti ini dan ini garing dan tarnya itu sangat enak dan sangat wangi. Nah, teman-teman, mungkin video singkat aku hanya sampai di sini saja dan videonya semoga bermanfaat buat teman-temanku semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika berkenan. And see you in the next video. Bye bye. Silahkan dicoba ya teman-teman.